Halo, perkenalkan saya Lawrence Polam, NIM 181919143200043 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syarif Hidayatullah, SPSI MPSI Psikolog. Apakah kalian tahu apa arti dari decision making atau pengambilan keputusan? Mari kita bahas apa itu decision making. Menurut Devi 2012, decision making adalah suatu proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi-situasi yang tidak pasti. Jadi, decision making akan terjadi ketika seseorang akan membuat prediksi ke depannya, memilih antara salah satu dari dua pilihan, dan ketika orang akan membuat perkiraan mengenai kejadian. Selanjutnya, kita cari tahu tentang tujuan dari decision making. Jadi, tujuan dari decision making terbagi menjadi dua, yaitu tujuan yang bersifat tunggal dan tujuan yang bersifat ganda. Tujuan yang bersifat tunggal yaitu tujuan yang akan terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, yang berarti bahwa sekali diputuskan dan tidak berkaitan dengan masalah yang lainnya. Tujuan yang bersifat ganda yaitu tujuan yang akan terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah, yang berarti bahwa satu keputusan akan memecahkan dua permasalahan, yang bersifat kontradiktif ataupun yang tidak kontradiktif. Kemudian, mari kita bahas fungsi decision making. Jadi, fungsi decision making yaitu sebagai sumber awal dari aktivitas kita, yang dilakukan secara sadar dan terarah, baik secara individual maupun kelompok, dan sesuatu yang bersifat futuristik. Jadi, artinya, hal yang menyangkut dengan hari depan atau masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya akan berlangsung cukup lama. Ada dua jenis decision making, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram merupakan keputusan yang dianggap sebagai suatu keputusan yang dijalankan secara rutin, tanpa ada persoalan-persoalan yang bersifat krusial. Keputusan yang tidak terprogram merupakan keputusan yang diambil dengan usaha memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Tidak bersifat pengulangan, tidak terstruktur, dan sukar mengenali bentuk, hakikat, dan dampaknya. Selanjutnya, proses decision making. Yang pertama, identifikasi masalah. Di dalam proses pengambilan keputusan, seseorang diharapkan agar mampu untuk mengidentifikasi masalah yang ada di dalam suatu keadaan atau permasalahan. Yang kedua, pengumpulan dan penganalisisan data. Seseorang pengambilan keputusan diharapkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu dirinya dalam memecahkan masalah yang ada. Yang ketiga, pembuatan alternatif-alternatif kebijakan. Setelah melakukan pengumpulan dan penganalisisan data, maka masalah akan terinci dengan tepat dan tersusun dengan baik. Selanjutnya, seseorang perlu untuk memikirkan pemecahan-pemecahan masalah dengan memikirkan berbagai alternatif yang ada. Yang keempat, pemilihan salah satu alternatif terbaik. Pemilihan salah satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang. Hal ini memerlukan waktu yang lama karena akan menentukan alternatif yang akan dipakai. Yang kelima, pelaksanaan keputusan. Pada pelaksanaan keputusan berarti seseorang dalam pengambilan keputusan harus mampu menerima hasil yang berdampak positif ataupun negatif. Ketika seseorang mendapatkan dampak negatif, berarti seseorang itu harus memiliki alternatif lain untuk mengatasi dampak yang ada. Yang terakhir, yang keenam, pemantauan dan pengevaluasi hasil pelaksanaan. Setelah keputusan dijalankan, seharusnya
pimpinan dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat. Sekian video dari saya, terima kasih. Jangan lupa like dan komen teman-teman.